Halo people sekalian, lagi-lagi di pembahasan Viking Rise dengan saya di sini. Dan kali ini gue bakalan bahas sesuatu yang sangat mendasar, tapi mungkin banyak yang belum memahaminya. Dan ya, ini mungkin bisa mengubah cara berpikir kalian untuk bermain game yang serupa seperti ini, atau ya kita ambil kasusnya ada di Viking Rise. Hal apa yang ingin gue sampaikan? Mari kita mulai. Ya, yang bakalan kita bahas kali ini adalah mengenai attack, defense, HP, speed. Jadi statistik dalam game ini itu alur kerjanya kayak gimana sih gitu ya, sehingga kalian bisa lebih relevan ke depannya dalam mengatur mana yang menjadi prioritas dari tiga pilihan tadi. Kalau misalkan untuk yang top up kan kadang yang penting kuat-kuatan uang gitu, tapi kalau yang free to play kan berarti harus ada yang diprioritaskan. Dan yang top up juga kadang harus memprioritaskan tertentu untuk menghemat budget. Oke, mari kita bikin sepakat dulu ya. Oke, di sini kalau kita misalkan ke barak tertentu ya, di sini kalau misalkan segitiga ini ada kan istilah kayak archer menang ke pikeman dan pikeman menang ke infanteri. Ingat ya, hal dalam tipe diagram ini itu berlaku di serangan dasar, bukan di serangan skill. Jadi kalau misalkan kita bagi seperti di video gua sebelumnya, dalam game ini itu dibagi dua, ada basic attack atau serangan dasar dan ada serangan skill. Nah, serangan dasar itu berlaku dalam hal diagram ini ketika archer menang dengan pikeman dan pikeman menang kepada infanteri. Begitu ikuti lingkarannya, dan ini adalah persentase dari yang namanya basic attack gitu ya. Basic attack, ingat ya, basic attack. Dan basic attack itu pasti berpengaruh oleh yang namanya attack, defense, dan HP. Jadi attack, defense, dan HP ini adalah yang mempengaruhi dari seberapa damage yang didapatkan gitu. Dan attack, defense, HP ini cara kerjanya adalah menilai dari jumlah trup kalian ya. Jadi attacknya ini akumulasinya nanti itu berbanding lurus dengan jumlah pasukan kalian. Semakin banyak berarti semakin kuat, semakin tahan lama, semakin HP-nya juga tebal. Tapi semakin dikit ya gitu, ikut turun. Dan dari mana bisa gue berspekulasi seperti itu? Mudah saja gitu ya, kalian cukup ke bagian laporan ya, laporan seperti ini. Nah, di laporan seperti ini kalian tinggal lihat di bagian laporan detailnya, dan di laporan detailnya nanti bakalan dilihat per babak ya, babak 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini maksudnya babak itu adalah serangan per detiknya ya, berarti dalam kalian menaklukkan rally ini kalian sudah nyampe berapa detik itu. Ini babak ini perhitungan 1 detik kalau pengen mudahnya. Dan di sini ketika kita lihat di sini melancarkan serangan dasar dari total troops ya, di sini total trupnya 1,6 juta. Maka unit musuh atau lawannya yang totalnya itu 1,5 juta itu mendapatkan damage sebesar 4.100 lah gitu. Terus nanti ketika ada buff, nah di babak kedua buff itu mulai aktif. Buff apa yang gue maksud itu adalah Blessed by Fate ya. Di sini penambahan damage 50%, maka dari total tadi 1,6 juta damage serangannya itu
menjadi 5.486. Ini terus bakalan berlaku sesuai dengan jumlah dari pasukan kita. Jadi semakin nanti sedikit, contoh nanti ya di bagian akhir-akhir, karena kan jatuhnya lebih sedikit dari yang awal gitu ya. Nah, di bagian akhir ini kita bakalan bisa lihat dari pasukan kita itu totalnya bisa jadi 1,7 ya, 1,7. Terus damage yang diberikan kepada musuh itu jadi 4.320 ya. Di sini kita bisa lihat tadi itu pertama itu 4.100. Cuman perbedaannya ketika musuhnya itu sudah semakin kecil ya, semakin kecil jumlah troops-nya, otomatis serangan kita ke musuh tersebut juga semakin tinggi. Itulah arti dari serangan dasar yang bergantung dari attack, defense, dan hit point. Dan ketika kita sudah menilai bahwasanya jumlah troops itu berbanding lurus dengan jumlah damage yang kita berikan, bergantung juga kepada statistik ya. Jadi statistik itu meningkatkan dari jumlah pasukan. Jadi semakin banyak jumlah pasukan, statistiknya juga besar, maka damage yang diberikan juga besar. Semakin besar pasukan, terus statistiknya juga besar, defense-nya juga sama besarnya gitu. Jadi nanti defense atau damage itu adalah akumulasi dari attack diminusin sama defense-nya, terus nanti ada selisih, dan selisihnya itu yang jadi damage-nya gitu ya. Dan dari sini kita juga bisa mengasumsikan bahwasanya kalau misalkan kalian pengen mengutamakan, maka dalam perang itu selalu pasti defense itu lebih mahal daripada attack ya. Karena tadi bergantung dari jumlah pasukan. Jadi kalau misalkan attack tapi attacknya tinggi tapi defense-nya rendah dan pasukannya cepat merah, ya sama aja kan, damage-nya juga nggak begitu besar. Dari perbandingan tadi, karena itu berbanding lurus dengan jumlah pasukan, maka item yang sangat penting juga ketika kalian ingin berperang atau buff yang digunakan untuk berperang gitu ya. Itemnya apa yang penting? Yang penting itu adalah item untuk ini. Nah, di sini kalau misalkan kita buff, maka buff basic troop expansion ini penting untuk menambahkan jumlah pasukan yang bisa kalian bawa. Kalau misalkan pengen pakai yang ini silakan, tapi yang tingkat 50% ini selain dari toko time ini ada di VIP 15, toko VIP tapi VIP-nya 15 ya lama. Jadi kita paling normal bisa mendapatkan yang basic troop expansion ini, karena kita bisa beli juga di toko merchant ya, merchant yang keliling itu. Jadi pedagang keliling kalian bisa juga beli di sana dan relatif lebih murah ketimbang kalian beli langsung di sini yang 4.000. Dan juga buff ini juga penting, dan buff defense juga penting. Nah, dari sini kita sudah melihat bahwasanya ada dua buff yang nggak ada, yaitu adalah buff kecepatan dan juga buff HP. Jadi kalau dalam perang rata-rata pasti yang di buff itu ada attack, ada defense. Contoh kita di KVK ya, di KVK saja kita dapat buff dari KVK itu, gua di sini ada buff attack ya, boost attacknya sama boost defense ada. Dari sini juga boost attack 25%, terus juga ada boost HP di sini cuma 3%, sedangkan untuk boost attack sudah gila-gilaan, yaitu tadi 5% ditambah 25, totalnya kita udah dapat boost attack 30% ya. Berarti di sini yang bener-bener langka itu adalah boost kecepatan dan boost HP. Defense itu masih ada lah. Jadi kedepannya malah kadang yang penting itu adalah di defense dan hit pointnya, karena attack kita sudah terlalu banyak gitu. Sedangkan tadi teorinya adalah semakin banyak pasukan, attacknya pasti makin sakit, defense-nya juga makin tebal. Begitu juga sebaliknya. Berarti secara nggak langsung, kalau misalkan
kalian attack-nya gede, defense-nya kecil, terus otomatis cepat untuk berkurang. Dan ketika troops-nya semakin berkurang, otomatis serangan kalian pun serangan dasarnya semakin kecil kayak gitu. Maka kalau dipikir-pikir lebih baik defense-nya besar sehingga mengurangi jumlah pasukan kalian atau darah di bar kalian yang putih tetap putih, nggak cepat ke arah kuning dan merah seperti itu ya. Itu pengenalan mengenai attack dasar atau basic attack gitu. Jadi kalau misalkan soal priority, gue lebih seneng itu adalah buff untuk HP dan juga buff untuk percepatan. Sama seperti yang gue sebutkan sebelumnya, buat apa kalau misalkan attack gede tapi pasukanmu cepat merah, itu juga nggak enak. Atau buat apa attack-nya tinggi tapi kamu ngejar pasukannya nggak bisa, jadi miss terus, ketinggalan terus sama pasukannya, alias nggak bisa maju mundur, nggak enak. Kalau mau kamu pengen mundur kena, pengen nyerang telat mulu, terlalu lelet dan lambat kayak gitu. Jadi buff kecepatan, buff yang ada peningkatan HP itu sangat mahal dan emang start yang lumayan langka dari game serupa seperti ini. Dan juga tadi gue singgung soal damage skill ya. Jadi damage skill itu dia tidak berlaku dengan sebutan archer menang kepada pikeman atau pikeman menang kepada infantry, nggak kayak gitu ya konsepnya. Jadi untuk damage skill konsepnya adalah ya udah serangan langsung kena, mau itu infanteri mau itu pikeman tetap range-nya sama-sama sakit, mau siapapun terusnya seperti apapun tetap sakit. Jadi nggak ada istilahnya hero archer menang dengan hero pikeman, enggak. Yang menentukan itu adalah kalau yang dimaksud serangan dasar, iya, jadi tingkat serangannya pasti lebih besar, dalam artian kalau archer ketemu pikeman ya otomatis ada peningkatan attack dasarnya, terus juga pikeman diserang pasti ibarat kata kena 2 kali lipat serangan. Kalau misalkan pikeman ngelawan archer karena bukan lawannya dalam artian attack dasar, jadi dia lemah dalam artian itu saja. Tapi kalau untuk serangan hero enggak kawan, serangan hero itu jatuhnya ke skill, dan skill itu ya lawan skill juga, bukan skill lawan statistik tadi gitu. Jadi kalau misalkan kalian suka melihat bahwasanya kayak hero kena skill dikit aja langsung sakit banget gitu jumlahnya, ya itu karena memang skill itu tidak terpaku dengan kamu pakai role apa. Skill itu kayak langsung semuanya dipotong rata. Kalau skill hero kamu tidak mumpuni untuk menanggulangi skill hero yang lain, ya sudah tamat gitu, selesai. Seperti itu ya. Ini pembahasan soal attack, defense, HP, speed. Makanya kalau untuk priority, kalau pengen perang ya speed dulu, jadi maju mundur enak. Apalagi kalau misalkan di map KVK kayak gini, buff attack udah kebanyakan kawan, jadi kita tutupi buff yang belum ada. Buff yang belum ada itu apa ya? HP dan defense. Tapi daripada defense mending di HP aja gitu, semakin tebal semakin baik. Dan juga penting juga di bagian kecepatan, karena namanya kita lawannya well itu pasti kecepatannya tinggi. Kalau misalkan kita nggak cepat juga, kita kejar ya tamat gitu. Well nggak bisa ngejar kita, ya kita selamat kan, kayak gitu kan konsepnya gitu. Ini perbandingannya. Lalu untuk kalian yang suka bertanya ke gua bahwasanya gue punya akun berapa, gua jujur ya gua punya akun ini saja. Terus kenapa gue bisa sampai ke titik ini padahal gue belum pernah main game ini sebelumnya? Acuannya itu adalah gue acukan kepada game yang sudah familiar, game yang sudah istilahnya banyak penggemarnya di negara kita utamanya gitu. 5 pangka itu ya game Rise of Kingdom. Jadi gue acuannya ke Rise of Kingdom.
mengenai statistik dan kawan-kawan itu sama saja, mau di game Rise of Kingdom, game yang lainnya itu sama, karena core-nya juga sama gitu. Cuman tinggal alur yang ada di dalamnya, eventnya itu pasti beda-beda, tapi sebenarnya mirip-mirip gitu. Makanya itu gue belajarnya dari sana. Dan youtuber yang gue rekomendasikan buat kalian untuk mendengarkan, dalam artian mengambil intisari tekniknya atau strategi mereka yang mereka gunakan, itu adalah youtuber ini. Dan mereka ini itu adalah youtuber yang menurut gue pola pikirnya tidak terbatas dalam artian ya mengikuti alur, tapi mereka juga menganalisis apa yang ada di dalam game itu gitu. Dan nyatanya memang ketika kita menganalisis game tersebut, sebenarnya mereka game 1, 2, 3 itu mirip-mirip aja gitu, dasarnya sama, cuman ya tampilannya diperbuat beda dikarenakan ya tadi persaingan dalam industri gaming. Kalau misalkan dalam industri gamingnya sama ya kita kan jenuh gitu, betul. Tapi ketika ada pembeda temanya kah, alurnya kah, itu bisa membuat kita menarik minatnya masing-masing, tergantung mana yang kalian senangi gitu. Tapi dasarnya sama ya, sama kayak tadi attack, defense, HP, speed, itu kalian mau di game yang manapun sama aja gitu. Terus setarnya gimana, ngalurnya, proses meningkatkan chief hall, shelter, kingdom, apapun lah itu bentuknya, itu sama aja strateginya. Tinggal gimana kalian mencocokkan ke alur permainan kalian saja. Dan sekilas info kan, sebelumnya gua selalu sama dengan youtuber yang lain juga berpikirnya adalah kesenangan itu dihitung dari namanya kill point gitu. Dan hasilnya sekarang kill point gua sudah bisa menembus di angka 181 juta dari yang kemarin ya. Kemarin itu gua masih di 150 jutaan ya, terus naik lagi ya karena perangnya agak intens, jadi kita udah nambah 31 juta ya. Tinggal nunggu aja, kalau misalkan makin intens lagi ya udah berarti naik lagi gitu ya. Mungkin itu aja sekedar gua berbagi sharing ke kalian mengenai kinerja dari sebuah stat yang ada di game ini. Kalau misalkan kalian ada keluhan atau apa, kalian bisa tinggalkan komen di bawah ya. Dan juga share kepada teman-teman kalian biar sama-sama tahu. Jadi informasi itu nggak berhenti di kalian doang gitu. Like, comment, share, and subscribe-nya juga ya. Oke, salam Viking dan bye.